Baik, ini yang Bapak tadi sampaikan ya. Jadi di sini ada pertemuan yang kelima yang menjadi agenda kita pada hari ini, yaitu pertemuan yang kelima mengenai kekristenan dan keadilan sosial ya. Nanti Bapak akan jelaskan materinya dan di situ ada kuis 5 mengacu pada bab 4. Jadi jawaban-jawaban daripada kuis 5 itu terdapat pada bab 4. Jadi saudara untuk boleh mengerjakan kuis dengan baik, dengan hasil yang baik, saudara perlu mengacu pada bab 4. Dan kalau masih belum maksimal nilainya, dirasa belum maksimal, saudara bisa mengulangi kembali ya sehingga nilainya bisa maksimal ya. Dan pemilihan nilai itu adalah nilai yang paling tinggi. Misalnya saudara coba beberapa kali dan beberapa kali itu ada nilai 90 yang paling tinggi, maka yang terpilih adalah 90 seperti itu ya. Jadi saudara akan mendapat nilai yang paling tinggi. Tapi kalau bisa mendapat nilai 100, why not ya, mengapa tidak gitu ya. Jadi kerjakan saja sampai mencapai nilai yang maksimal supaya nanti saudara juga mendapat nilai maksimal ya, seperti itu. Untuk pertemuan 5 sekali lagi itu mengacu pada bab 4. Ya, ini nanti akan Bapak jelaskan mengenai kekristenan dan keadilan sosial. Tentang presensi, Bapak tampilkan bagaimana caranya. Mungkin ada beberapa yang baru bergabung yang masih kurang paham. Ini Bapak tampilkan bagaimana caranya untuk melakukan ataupun mengerjakan presensi ya. Di sini ada ya, setelah saudara mengklik presensi pada minggu yang kelima, jadi setiap minggu itu sudah ada presensi di situ, sudah ada juga eh, kuis di situ ya. Jadi klik saja presensi pertemuan 5, saudara klik lalu nanti ada saudara akan lihat submit attendance. Submit attendance. Setelah saudara klik submit attendance, lalu pilih ada di situ pilihan present, ada yang terlambat dan lain sebagainya. Ya, saudara pilih present tentunya ya. Saudara tentunya pilih present yaitu hadir ya. Jadi pilih hadir lalu maka akan tercatat hadir seperti itu ya. Jadi klik submit attendance ya. Itu saja. Jadi begitu mudah sebenarnya ya untuk melakukan atau mencatat presensi saudara ya. Baik, itu tadi tentang eh, agenda kita di minggu kelima dan juga tentang presensi ya. Baik, sekarang Bapak akan menjelaskan kepada saudara-saudara tentang materi kita di minggu yang kelima, yaitu tentang kekristenan dan keadilan sosial ya. Kekristenan dan keadilan sosial. Sebelumnya Bapak ingin memberikan sedikit gambaran bahwa ini adalah tentang realitas kehidupan di mana ada kehidupan orang yang katakanlah berkelebihan dalam banyak hal, dalam banyak aspek, namun juga ada banyak yang berkekurangan, ya bahkan sangat ekstrim ya. Dan kita sebagai orang Kristen perlu untuk memperhatikan kekurangan-kekurangan itu, dan kesenjangan itu bisa saja karena sistem ya, bisa saja karena kebijakan dan lain sebagainya. Nah, disitulah kita sebagai umat Kristiani perlu untuk mengupayakan, perlu untuk mengusahakan bagaimana supaya saudara-saudara kita, orang-orang yang berkekurangan ataupun mungkin yang tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya itu akan mendapatkannya ya, mendapatkan hak-hak mereka sebagaimana mestinya, dan mereka juga boleh dipenuhi kebutuhan-kebutuhan, setidaknya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka. Jadi kira-kira seperti itu gambaran daripada pembelajaran kita pada hari ini, dan lebih detail kita akan lihat pada PowerPoint ya. Kekristenan dan keadilan sosial. Mohon konfirmasinya Stanley, Desi, atau Chelsea bisa kelihatan
Kebetulan nama kalian yang ada di layar sudah kelihatan tampilan daripada PowerPoint-nya? Sudah, Oh ya, Pak. Baik, baik. Terima kasih. Baik, Bapak akan lanjutkan kekristenan dan keadilan sosial, menelusuri panggilan iman untuk keadilan, teologi praktek komunitas, dan tanggung jawab sosial Kristiani. Ini sebagai overview daripada bab 4, ya. Sebagai gambaran besarnya, bab ini membahas hubungan antara iman Kristen dan keadilan sosial. Pembahasan dimulai dengan dasar teologis keadilan dalam Alkitab, kemudian mengidentifikasi isu-isu utama seperti kemiskinan, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya dijelaskan prinsip-prinsip Kristen tentang kasih, kebenaran, dan integritas sebagai dasar memperjuangkan keadilan. Pada akhirnya, bab ini menunjukkan bagaimana orang Kristen, khususnya mahasiswa, ya lebih spesifik mahasiswa, dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan nyata di masyarakat. Ya, sekali lagi pelajaran ini mengacu pada buku Hidup yang Bermakna, bab yang keempat yang Bapak tulis dan sudah diterbitkan oleh penerbit Adab, ya. Kekristenan dan keadilan sosial, iman Kristen dan transformasi sosial. Keadilan sosial bukan hanya isu politik atau ekonomi, tetapi juga isu teologis. Alkitab menunjukkan bahwa Allah peduli terhadap keadilan, kesejahteraan manusia, dan pemulihan ciptaan. Jadi saudara, kalau kita pernah belajar di semester 1 tentang kejatuhan manusia, maka kita juga perlu mengerti bahwa Tuhan juga menghendaki pemulihan, ya. Kejatuhan itu mengakibatkan bukan saja degradasi, tetapi berbagai-bagai macam kekurangan, berbagai-bagai kesalahan, berbagai-bagai penderitaan, tetapi juga di sisi lain ada pemulihan. Itulah yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan agar terjadi pemulihan setelah kejatuhan, ya. Dan itu bahkan sudah disebutkan oleh Tuhan persis setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya, bahwa dia akan menebus, menyelamatkan manusia dan memulihkan, ya. Pertanyaan utama, bagaimana orang Kristen merespons ketidakadilan dalam dunia modern? Nah, ini adalah pertanyaan yang penting kita jawab, ya. Bagaimana kita sebagai orang Kristen merespon ketidakadilan dalam dunia atau lingkungan kita di masa kini? Realitas ketidakadilan di dunia modern. Dunia modern menghadapi berbagai bentuk ketidakadilan yang mengancam martabat manusia dan keadilan sosial. Ya, ada beberapa realitas itu. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Kesenjangan yang semakin lebar antara yang kaya dan miskin secara global, ya. Jadi ada yang sangat kaya sekali, ada yang sangat miskin sekali, ya, ada yang sangat berlebihan, ada yang sangat-sangat kekurangan. Jadi ada terjadi ketimpangan, ya, secara ekonomi. Kemudian apalagi diskriminasi, perbedaan berbasis identitas yang menghalangi kesempatan adil, ya. Diskriminasi ini ada bisa diskriminasi gender, ini bisa juga diskriminasi etnis, ya, suku, bangsa, dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada juga lagi realitas ketidakadilan, pelanggaran HAM, pengingkaran hak asasi manusia dalam berbagai bentuk, ya. Hak asasi, hak dasar manusia, ya. Ada pengingkaran, itu realitas yang kita hadapi di dunia saat ini. Eksploitasi, pemanfaatan tenaga kerja dan sumber daya tanpa keadilan, ya. Jadi kerja begitu keras, begitu ekstrim, begitu luar biasa, tetapi tidak mendapatkan timbal balik yang sesuai, seperti itu, ya. Bahkan bekerjanya terlalu berlebihan, ya, mungkin bisa merusak, mengganggu kesehatan bahkan, ya. Dalam konteks Indonesia, isu ini muncul dalam bentuk kemiskinan struktural, kesenjangan pendidikan, dan diskriminasi sosial, ya. Jadi itu realitasnya di dalam hidup kita,
di zaman modern seperti sekarang ini. Pertanyaan teologisnya, apakah iman Kristen memiliki jawaban terhadap masalah ini? Jika benar bahwa iman Kristen itu benar, apakah iman Kristen itu peduli? Apakah iman Kristen itu mempunyai jawaban terhadap persoalan-persoalan dan realitas ketidakadilan di dunia modern seperti sekarang ini? Kerinduan manusia akan keadilan, ya, kita bisa lihat dalam hidup kita, ada banyak orang mengeluh, merindukan keadilan di dalam kehidupan mereka. Manusia secara alami merindukan dunia yang adil dan adanya kebenaran dalam kehidupan. Manifestasi kerinduan itu bisa saja dalam bentuk protes terhadap ketidakadilan sistemik. Kemudian apalagi selain protes, solidaritas terhadap yang tertindas. Jadi tertindas bersama-sama orang tertindas atau orang-orang yang peduli terhadap orang-orang tertindas, mereka punya solidaritas. Kemudian apalagi saudara, tuntutan terhadap sistem yang lebih adil. Jadi ini adalah manifestasi bentuk daripada kerinduan manusia akan keadilan. N.T. Wright dalam bukunya Simply Christian mengatakan kerinduan terhadap keadilan merupakan refleksi dari rencana Allah untuk memulihkan ciptaan, ya. Jadi kalau ada kerinduan itu untuk merealisasikan keadilan, itu adalah sebuah cerminan refleksi bahwa Allah punya rencana dan kehendak untuk memulihkan, ya. Itu semacam sinyal-sinyal untuk supaya bisa mendatangkan kebaikan di dunia, ya. Bagaimana orang-orang bisa merasakan mendapatkan keadilan. Ada kemajuan-kemajuan yang cukup berarti dan berguna, bermanfaat sehingga orang-orang bisa, ya, mendapatkan keadilan, khususnya mereka yang mengalami realitas tadi, ketimpangan ekonomi, diskriminasi, pelanggaran HAM, dan eksploitasi, ya. Dengan kata lain, kerinduan manusia terhadap keadilan adalah jejak kerajaan Allah dalam hati manusia. Jadi kalau ada rasa-rasa ketidakadilan, ada sinyal-sinyal, itu artinya ada sesuatu yang perlu dilakukan agar di dalam kehidupan ini, agar manusia, agar lingkungan boleh mengalami progres kemajuan di dalam hal keadilan. Dasar teologis Allah adalah Allah yang adil. Itu adalah dasar teologis mengapa kita perlu mengupayakan keadilan, karena ada dasarnya, karena Allah itu adalah Allah yang adil. Jadi karena Allah adalah Allah yang adil, maka kita tahu bahwa kehendaknya agar keadilan bisa terrealisasi dan kita sebagai umat Tuhan dapat menjadi instrumen untuk dapat merealisasikan keadilan dengan cara-cara yang efektif, dengan cara-cara yang sebagaimana mestinya, ya. Mazmur 89 ayat 14, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Ini mengacu pada pribadi Allah, ya, sebagai dasar teologis. Yang pertama, karakter Allah. Ini masih mengacu tentang pribadi Allah dan juga dasar teologis tentang keadilan tadi, ya. Karakter Allah, keadilan merupakan bagian fundamental dari natur Allah sendiri. Jadi keadilan itu adalah kualitas Allah, natur Allah, ya. Kemudian yang kedua, pemerintahan Allah. Keadilan menjadi dasar pemerintahan Allah atas seluruh ciptaan. Jadi kalau Allah menciptakan sejak awal, dikatakan semuanya baik, tentunya Tuhan juga menghendaki sampai sekarang semuanya boleh berjalan dengan baik. Kalaupun tidak baik itu kan karena kejatuhan manusia ke dalam dosa, itulah sebabnya mengapa manusia membutuhkan pemulihan dan mengapa Tuhan mempunyai rancangan agar terjadi pemulihan itu, ya, setelah kejatuhan manusia itu. Yang ketiga, panggilan umat. Umat Allah dipanggil untuk mencerminkan karakter ini dalam kehidupan, ya. Meskipun manusia mempunyai kekurangan-kekurangan, tapi kualitas-kualitas di dalam dirinya ada jejak-jejak yang merindukan
keadilan itu, ya. Karena itu keadilan sosial bukan sekadar agenda sosial, tetapi refleksi natur Allah dalam dunia ini, ya. Jadi bukan sekedar agenda sosial, bukan cuma mau-maunya kita, tetapi memang ada dasar teologisnya, ada refleksi daripada sifat atau pribadi Allah di dalam dunia ini. Dan dia adalah yang menciptakan semuanya baik dari awal, namun karena kejatuhan sehingga perlu untuk direstorasi dan dipulihkan dan direalisasikan keadilan itu, ya. Panggilan Alkitab kepada umat Tuhan Yesaya 1 ayat 17, usahakanlah keadilan, belalah hak anak yatim. Yesaya 1 ayat 17. Mika 6 ayat 8, berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup rendah hati. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Alkitab mencakup pembelaan terhadap yang lemah, perlindungan bagi kelompok rentan, dan kehidupan yang benar di hadapan Allah. Ya, itu ada panggilan kepada kita sebagai umat Tuhan. Pembelaan lemah, membela hak-hak mereka yang tidak memiliki suara. Kalau lemah itu tidak terdengar suaranya, ya, tidak ada power, ya. Seringkali tidak terdengar, karena itu perlu dibantu, dibela hak-haknya. Perlindungan rentan, melindungi anak yatim, janda, dan kelompok marginal yang kecil, ya, yang dikucilkan. Perlindungan rentan, kehidupan apalagi kehidupan etis, ya. Jadi panggilan itu, panggilan Alkitab kepada umat Tuhan, pembelaan lemah, perlindungan rentan, dan kehidupan etis, kehidupan yang benar di hadapan Allah. Iman yang sejati tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga etis dan sosial, ya. Jadi bukan saja hanya kita menyebut nama Tuhan, memuji Tuhan, datang ke gereja, tetapi juga ada hal-hal etis, ya, hal-hal yang benar secara moral dan juga baik, yang benar secara sosialnya, gitu, ya. Kalau kita baca di surat Yakobus sangat ditekankan sekali tentang etika, ya, hubungan satu sama lain. Tuhan Yesus juga pernah mengatakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri, ya. Setelah kasihilah, ya, setelah menyebutkan perintah yang pertama dan utama itu, kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi tidak bisa kita pisahkan antara mengasihi Tuhan dengan mengasihi sesama. Misi Yesus dan keadilan sosial, Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Yesus menyatakan misinya dengan jelas dan tegas, ya, bahwa dia memberitakan Injil kepada orang miskin, ya, ada kabar baik untuk orang miskin. Bahwa dia membebaskan mereka yang terpenjara, pembebasan tawanan, ya, dia membaca nubuat dari kitab Yesaya itu, ya. Kemudian mengembalikan penglihatan kepada yang buta, ya. Kemudian dia membebaskan yang tertindas dari penindasan, ya, sebagaimana dikatakan dalam kitab Yesaya, dan itu dibacakan oleh Tuhan Yesus, ya, di dalam rumah ibadat. Hal ini menunjukkan bahwa Injil memiliki dimensi spiritual, sosial, dan restoratif. Kerajaan Allah membawa pemulihan bagi manusia dan masyarakat, ya. Jadi lagi-lagi tentang keadilan sosial itu bukan hanya mau-maunya kita, ya, tetapi itu adalah kerinduan Tuhan, kehendak Tuhan, dan refleksi cerminan natur dan pribadi Tuhan. Itu menjadi dasar teologisnya. Injil dan tanggung jawab sosial, Lausanne Covenant pada tahun 1974, ya, ada tokoh-tokoh Injili, tokoh-tokoh Kristen Protestan berkumpul di Lausanne, ya, sehingga nama covenantnya itu, nama perjanjiannya itu adalah Lausanne Covenant pada tahun 74. Ya, merupakan dokumen penting yang menegaskan bahwa penginjilan dan tanggung jawab sosial adalah bagian integral dari misi Kristen, ya. Jadi pemimpin-pemimpin Kristen berkumpul di Lausanne dan menegaskan bahwa penginjilan dan tanggung jawab sosial adalah bagian integral dari misi Kristen. Jadi bukan hanya
memberitakan Injil dalam artian hanya berkhotbah-khotbah, hanya mengajak-ngajak Alkitab, tetapi tidak ada action ataupun tindakan ataupun tanggung jawab sosialnya gitu ya. Penginjilan, berita keselamatan melalui Kristus, pelayanan kepada yang miskin dan tertindas, masyarakat adil menciptakan masyarakat yang adil. Jadi harus selain penginjilan juga ada pelayanan dan tanggung jawab sosial ya. Kasih Allah harus dinyatakan melalui pelayanan kepada yang miskin, pembelaan terhadap yang tertindas, dan usaha menciptakan masyarakat yang adil ya. Jadi itu saudara-saudara bahwa uh, bukan hanya kita menginjil, bukan hanya kita melayani secara rohani ya, tapi juga merealisasikan, membantu, menciptakan keadilan sosial seperti itu ya. Kita berusaha untuk bisa mencapai sampai kepada suatu realitas ya, suatu pencapaian yang lebih baik karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi kasih Allah harus dinyatakan melalui pelayanan kepada yang miskin, pembelaan yang terhadap yang tertindas, dan usaha menciptakan masyarakat yang adil ya. Kesimpulan sampai di sini mengatakan Injil tidak hanya menyelamatkan individu tetapi juga mentransformasi masyarakat secara keseluruhan ya. Jadi bukan hanya menyelamatkan jiwa tetapi juga mengupgrade, memberikan nilai tambah, membantu memulihkan situasi, keadaan, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya ya. Seperti yang dilakukan William Carey ya di daerah ataupun wilayah-wilayah penginjilannya termasuk di India seperti itu ya. Isu keadilan sosial, kemiskinan merupakan salah satu bentuk ketidakadilan sosial yang paling nyata dan memerlukan respon serius dari umat Kristen ya. Cider Rich Christian in Age of Hunger mengatakan ketimpangan ekonomi global mencerminkan sistem yang tidak adil dan memerlukan perubahan struktural. Jadi perlu kita mengerti itu dan melakukan perubahan-perubahan ya struktural ya. Amsal 14 ayat 31, siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan Tuhan. Lagi-lagi ada dasar Alkitabiahnya ya. Kemurahan hati mengasihi dengan tindakan nyata dan memberi dengan sukacita. Solidaritas berdiri bersama orang miskin dan memahami penderitaan mereka ya. Jadi ini adalah hal-hal kualitas yang diperlukan. Memberdayakan ekonomi untuk keberlanjutan dan kemandirian ya. Terkait isu keadilan sosial, kemiskinan, terkait diskriminasi. Diskriminasi terjadi berdasarkan berbagai faktor yang mengingkari martabat manusia sebagai ciptaan Allah. Ya, diskriminasi suku, perbedaan etnis yang digunakan untuk diskriminasi, agama, intoleransi terhadap keyakinan yang berbeda, ya, gender, perbedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin, ya, status sosial, pembedaan berdasarkan kelas atau posisi sosial, ya. Terhadap hal-hal ini sangat mungkin terjadi diskriminasi, ya. Kejadian 1 ayat 27, semua manusia diciptakan menurut gambar Allah. Ya, inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus menghormati dan mengasihi orang lain. Karena kita perlu garis bawahi, semua manusia tanpa kecuali diciptakan menurut gambar Allah. Jadi kita perlu menghormati, menghargai, mengasihi orang lain. Ya. Galatia 3:28, tidak ada orang Yahudi atau Yunani, kamu semua satu di dalam Kristus. Kekristenan menegaskan martabat universal manusia yang tidak dapat dihilangkan oleh apapun. Saya kira jelas sampai di situ. Kemudian isu keadilan sosial lainnya, ya selain tadi tentang diskriminasi, kemiskinan, juga ada pelanggaran HAM. Ya, contoh modern perdagangan manusia. Ya, masa manusia diperdagangkan, itu kan jelas pelanggaran ya. Manusia bukan untuk diperdagangkan. Perbudakan modern, ya, eksploitasi pekerja yang berlebihan ya dengan upah yang minim ekstrim, tetapi pekerjaan waktu tenaganya sangat-sangat berlebihan ya. Yesaya 58 ayat 6 memerdekakan
berkata terkait dengan memerdekakan orang yang teraniaya. Menurut Brueggemann, The Prophetic Imagination, dalam bukunya The Prophetic Imagination, ya, mengatakan iman Kristen memiliki peran kenabian untuk menantang struktur yang menindas. Jadi kalau saudara membaca kitab nabi-nabi, seringkali nabi-nabi itu mengecam situasi, ya, orang-orang yang bertanggung jawab, ya, orang-orang yang seharusnya melakukan hal-hal yang seharusnya untuk bisa merealisasikan keadilan. Jadi itu sebabnya kenapa iman Kristen itu memiliki peran kenabian. Karena kenabian itu, nabi itu biasanya berteriak, ya. Nabi itu biasanya bersuara seperti Yohanes Pembaptis dan nabi-nabi sebelumnya, ya, agar keadilan bisa tercipta. 3 prinsip inti kasih, kebenaran, dan integritas membimbing tindakan sosial Kristen. Mereka memastikan upaya keadilan berakar pada kasih yang bertanggung jawab, kebenaran yang membebaskan, dan integritas yang konsisten. Ya, prinsip dalam menciptakan keadilan. Jadi ada kasih, 1 Korintus 13 ayat 13, kasih adalah motivasi utama. Tindakan sosial harus didorong oleh empati dan kepedulian terhadap martabat setiap orang, bukan sekadar kewajiban, tetapi kasih, ya. Kemudian kebenaran, ya, mengacu pada Amsal 21 ayat 3, kebenaran menuntut keadilan nyata, praktik yang adil lebih berkenan daripada ritual tanpa keadilan. Jadi jangan cuma ritual-ritual, tapi realitas lingkungannya dilupakan, diabaikan, ya. Tetapi sebaliknya harus peduli terhadap keadilan, mengungkap dan menegakkan kebenaran, memperbaiki struktur yang menindas, ya. Jadi pada core intinya itu, ya, perlu melakukan perubahannya dari struktur yang menindas. Jadi bukan hanya di luar-luarnya, ya, bukan hanya di apa namanya, di hilirnya, tapi dari hulu ke hilir itu harus dibenarkan. Integritas mengacu pada prinsip teologis umum, integritas berarti konsistensi antara iman dan tindakan, komitmen jangka panjang, transparansi, dan akuntabilitas dalam upaya memperjuangkan keadilan, ya. Jadi cara menggunakan prinsip ini pertama mulai dari hati, ya, pastikan motivasinya berakar pada kasih. Kedua, periksa praktiknya, cocokkan kebijakan dengan kebenaran dan buktinya. Kemudian ketiga, bangun kultur, terapkan integritas melalui akuntabilitas dan transparansi. Jadi harus menjadi kebudayaan, ya, untuk menerapkan integritas. Harus menjadi kebiasaan, ya, harus menjadi budaya, ya. Kolaborasi sosial, kolaborasi antar komunitas dan antar agama di kampus dan lingkungan memberi mahasiswa kesempatan untuk belajar, melayani, dan bersaksi dengan cara yang nyata. Kolose 4 ayat 5-6 mengingatkan kita, hiduplah dengan hikmat terhadap orang luar. Untuk mahasiswa itu berarti bertindak dengan kebijaksanaan, hormat, dan kata-kata yang membangun saat bekerja bersama orang dari latar belakang berbeda, ya. Kolaborasi sosial itu bisa proyek layanan bersama, kolaborasi untuk aksi nyata, bersihkan taman kota, kunjungi panti jompo, atau jalankan kampanye donasi pakaian, dan lain sebagainya. Kolaborasi sosial bisa juga dalam bentuk kelompok dialog terfokus, ya, buat kelompok kecil, berdiskusi tentang isu-isu sosial dan iman dengan aturan menghormati. Bisa juga kolaborasi itu dalam bentuk kampanye advokasi kolaboratif, bersatu untuk isu bersama, misalnya akses beasiswa, kebersihan lingkungan, atau kesehatan mental, ya. Kolaboratif, ya, kerjasama. Organisasi mahasiswa inklusif, bangun organisasi yang secara proaktif merekrut lintas latar belakang dan menyelenggarakan acara bersama. Mengapa ini penting bagi mahasiswa? Pertama, memperkaya perspektif belajar langsung dari pengalaman teman seangkatan. Kedua, meningkatkan keterampilan empati dan komunikasi penting untuk kepemimpinan masa depan. Ketiga, memperkuat kesaksian Kristiani, pelayanan yang dilakukan bersama, menunjukkan kasih praktis dan integritas iman. Jadi mulai berlatih, ya, mulai berlatih.
Kolose 4 ayat 5 sampai 6 sebagai panduan untuk mahasiswa bersikap bijak, berbicara dengan ramah dan gunakan kolaborasi untuk menunjukkan kasih Kristus lewat tindakan nyata, ya. Aplikasi praktis bagi mahasiswa Kristen. Sebagai mahasiswa, iman harus menerjemah ke dalam tindakan yang mempengaruhi kampus dan komunitas. Ini penting untuk membentuk karakter, melayani sesama, dan menghadirkan keadilan. Jadi, kalian sudah mulai bisa berpikir, mencermati, observasi, melihat situasi, keadaan, realitas, dan berusaha untuk melakukan upgrade, ya, melakukan perbaikan-perbaikan kemajuan terhadap lingkungan-lingkungan. Saudara melihat kesempatan-kesempatan untuk melakukan terobosan dan kemajuan-kemajuan dan merealisasikan keadilan sosial. Aplikasi praktisnya, pelayanan sosial, terlibat di program bakti sosial, panti asuhan, atau kegiatan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan praktis orang lain, advokasi keadilan, ya, apalagi yang mungkin mengambil kuliah ya di program studi hukum, ya, bekerja dengan organisasi kampus atau LSM untuk memperjuangkan kebijakan yang adil bagi kelompok marginal. Pemberdayaan komunitas miskin, mendukung program pendidikan, keterampilan atau usaha mikro yang meningkatkan kemandirian jangka panjang. Integritas dalam dunia akademik, menjaga kejujuran akademik, etika riset, dan tanggung jawab studi sebagai kesaksian iman. Kepemimpinan yang adil, memimpin dengan teladan, adil mendengarkan, dan memprioritaskan kesejahteraan semua anggota. Iman Kristen harus terlihat dalam tindakan nyata dalam masyarakat. Iman dan tindakan, Yakobus 2:17, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi lengkap sekali Alkitab berbicara tentang bagaimana kita menjalani hidup yang membantu, yang berguna, bermanfaat, dan adil, ya. Keadilan sosial sebagai buah iman, ekspresi iman, perbuatan nyata yang menunjukkan komitmen pada sesama. Kesaksian Injil, tindakan yang memberitakan kabar baik melalui kasih dan keadilan. Refleksi karakter Kristus, hidup yang meniru kemurahan, kerendahan hati, dan kebenaran Kristus. Mahasiswa Kristen dapat menerapkan ini dalam pelayanan, advokasi, dan kepemimpinan yang berintegritas. Tindakan kasih bukan hanya pilihan, itu adalah jawaban iman kita kepada dunia. Kesimpulan, keadilan sosial adalah refleksi karakter Allah, bagian dari misi Yesus, dan panggilan bagi umat Kristen. Panggilan kita berpikir secara teologis, hidup secara etis, bertindak secara profetis, ya. Arah praktis, perdalam pemahaman teologis, belajar dan refleksi, terapkan etika Injil dalam kehidupan sehari-hari, suara bagi yang tertindas, tindakan profetik, ya. Tindakan kenabian seperti nabi yang bersuara, yang menyuarakan agar tercipta, terrealisasi keadilan. Matius 5:16, biarlah terangmu bercahaya di depan orang, tunjukkan iman melalui karya keadilan, biarkan terang Kristus memimpin perubahan, ya. Jadi itu kira-kira yang menjadi materi kita di bab yang keempat, ya. Bab yang keempat, yaitu tentang kekristenan dan keadilan sosial. Ya, semoga ini bisa membantu kalian dalam memahami dan juga di dalam mengerjakan tugas, kuis, dan juga mempersiapkan diri ke depan untuk menulis esainya pada forum, ya, pada forum itu di minggu yang ke-7, ya, minggu yang ke-7. Itu ada esai yang kalian perlu tulis di forum, ya, pada minggu yang ke-7. Baik, demikian yang Bapak bisa sampaikan. Bila mana ada hal yang kalian perlukan terkait dengan e-learning, ya, ataupun username dan password, ya, beberapa terkendala hari ini, misalnya kehilangan username dan password, misalnya, ya, hal-hal seperti itu, kalian bisa menghubungi Bapak, ya. Rekaman ini akan Bapak upload dan juga tampilkan di
e-learning sehingga kalian bisa mengulangi kembali bila mana ada yang kurang jelas ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Pak. Shalom, Terima Pak. kasih, Pak.